Udah. Kalian neraka sudah dua-duanya neraka. Udah diam dulu. Memangnya rumus siapa kalau Tuhannya dua salah? Rumus Inilah siapa hidup itu? yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, satu bukan dua ya, berarti kalian neraka udah. Neraka. Hanya Yesus. Apa? Coba baca. Kau perintah-perintah saya, kau ini kurang ajar. Hei, turun. Enak saja. Datang cuma modal dekat. Enggak, begini tadi dia manusia biasa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini belum waktunya, tapi kita nanti juga itu akan duduk di Ya, sebelah sudah masuk di betul. surga. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, coba tak cari. Ada nggak? itu kejadian 1 Apa tuh? pada mulanya Ya, siapa yang menciptakan di situ? Allah. Bukan Yesus. Ya, Yesus tuh Allah firman-Nya, tapi firman-Nya yang melakukan semuanya. Firman gimana ceritanya, Bangku? Ya, maka Yohanes 1 ayat 3 dibaca, Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu kembali kepada Bapa, bukan Ya, kepada Yesus. Dia tuh Yesus, bukan Saudaraku. Bapa. Dia tuh Bapa, Yesus bukan Bapa di situ. Berarti Bapa bukan Yesus. Bukan. Loh, bagaimana? Bapa bukan Yesus, yang mati Yesus. Berarti yang tidak mati Bapa. Allah yang sejati itu Allah Abraham, Ishak. Tunggu dulu. Bapa ini Betul, bukan Allah Abraham, Yesus. Ishak dan Yakub itu. Betul. Oke, yang mati di kayu salib Kan. siapa? Yesus. Yesus. Berarti Bapa Ya. ini tidak mati. Bapak tetap di surga, di kemuliaan. Berarti nggak mati. Ya, Bapak itu adalah roh, nggak bisa kelihatan. Berarti Nggak mati di mana? ada yang Kita tidak mengatakan mati. tidak ada. Nah, Betul. yang tidak mati Kata itu kita, saudaraku, Salah semua itulah kalau yang Allah Bapak mati. Coba semua alaf aja udah. Oh, berarti Bapak tidak mati. Ya, Bapak Gembala, kalau ketahuan, bentar, saya kasih challenge-nya Pak Gembala. Cari kalau Bapak meninggal ada di Alkitab ini, saya mau alaf ikut kalian. Saya langsung ganti agama. Oh, berarti Bapak Kalau tidak Bapak mati. Betul? Ya, kalau ada di Alkitab, saya langsung mualaf. Oh, berarti yang mati adalah pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus. Ini agak lain, Betul, tambah sang Mesias. pusing saya ini. Gitu, Pak. Yang mati, yang tambah pusing saya ini pastor ini. Yang tidak mati adalah Bapa. Yang mati malah pencipta langit dan bumi. Ini menarik ini. Bagaimana caranya ini kita mau menyimak ini? Agak lain ini, Pak Dafar. Coba Bu Karyana lah. Saya agak lain ini. Bagaimana ini? Sudah miring ke kiri dalam. Enggak, biar. Iya. Pak Gembala, satu-satu Pak Gembala. Agak lainnya di mana langsung saya kan kasih challenge di mana Bapak meninggal yang ada dalilnya di Alkitab. Tanya ke saya. Ya berarti Bapak tidak meninggal dong. Enggak, makanya biar nggak pakai otak. Aku kan semuanya kebenaran hanya di sini. Jadi nggak pakai pengetahuan saya, tapi semuanya harus melalui firman yang benar. Oke, saya ikutin dulu Jadi deh. nggak ikut. Saya ikutin dulu. Ketika Bapa bukan Yesus dan Yesus bukan Bapa, baik. Saya ikutin dulu, Dafar. Ini ada berapa? Ada 2, betul? Halo, halo Dafar. Cabut wifi dia itu. Ya. Oke. Oh iya. Kan ada 2 nih, ada 2. Ada Yesus, ada Bapa, betul? Ya, betul. Antara yang 2 ini, yang mana yang Tuhan ini? Yang tidak bisa mati. Dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhan kamu 2. Dua-duanya Tuhan. Tuhanmu 2. Dua-duanya Tuhan dan Allah. Berarti Tuhan kamu 2. Ya. Ya. Kebetulan 2.
Oke. Seleksinya itu jelek banget. Oke, Tuhannya dua teman-teman ya. Waktu disalib, halo, waktu disalib yang satu mati, Ya. betul? Berarti Tuhanmu sisa? Tetap dua, nggak bakalan satu di situ. Tetap dua. Kan mati, kan satu mati. Tetap dua. Kan mati satu. Ya mati tetap Tuhan. Iya tetap hidup. Dia mati tapi tetap hidup. Itu Mati dimaksud. tetap hidup. Bagaimana ceritanya? Mati tetap hidup. Oh, jadi Tuhanmu pernah ada yang hidup, ada yang mati, tapi dua-duanya Tuhan. Mati tetap berkuasa untuk segalanya. Dia tetap berkuasa untuk muka bumi ini. Coba dikasih lurus dulu ini Solata. Ini tambah miring ini barang ini. Coba dikasih lurus dulu Solata. Betul, nggak apa-apa. Atau Bu Karyana lah Yang penting saya ini ini. Jadi dapur ini Tuhannya dua. Tuhannya yang satu pernah mati, yang satu tidak pernah mati. Begitu ya? Betul. Tepuk tangan. Coba dijelaskan dulu Sampu. Dijelaskan dulu. Ya. Ya artinya begini, Dayar. Ibu Karyana, silakan Bu Karyana, kalau saya sudah cukup. Ya. Ada di Yohanes 6 ayat 40 dikatakan begini. Sebab inilah kehendak Bapa. Berapa Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 40. Ya. Udah buka? Aku baca ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak, maksudnya melihat Yesus, dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang dibangkitkan siapa? Yaitu orang-orang yang percaya, yang sudah mati, dan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya beroleh hidup yang kekal diberikan otoritas kepada anak. Siapa yang memberikan? Bapa. Kenapa kau menuhankan Yesus kepada anak diberikan? Yaitu apa? Yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu Dayar. Jadi kamu nggak cukup bahan. Paham ya? Ya. Sebenarnya sama Dayar saya satu paham dalam arti Yesus itu bukan Bapa. Ya, Dayar? Betul. Bapa punya pribadi sendiri, Betul. Yesus punya Dafar pribadi bukan sendiri. Dayar. Kak Carolina. Dapar Elohim. Dafar itu cuma. Kak Dafar. Carolina, aku tuh daftar bukan daftar Dayar atau apa tuh. Dayar apa Dafar? Ya. Sebenarnya begini Pastor Loding. Sebenarnya tiga di sini Pak Solata, Pak Bu Karyana, Pak Dayar sama-sama dua Tuhannya. Sebenarnya sama-sama. Coba aja tanya. Nah, Bu Karyana saya coba uji ya. Dafur masih kalian panggil layar. Sebenarnya begini Bang Loding. Baik itu Pak Dafar, Karyana dan Solata, sebenarnya Tuhannya dua. Sebenarnya dua. Coba kita tanya, iya kan? Saya satu. Oke, coba saya tanya dulu Bu Karyana. Apakah Tuhan Bu Karyana dua? Iya, Tuhan yang tidak Dua. terlihat, Berarti masih yang sakit. terpilih, dan Tuhan yang terlihat. Masih sakit. Artinya ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang tidak kelihatan. Ada dua. Berarti sama dia. Sekarang kita tanya Pak Solata. Pak Solata, bagaimana menurut Aku berjelas. Tunggu Papi, aku berjelas. Ya. Kita menuhankan Yesus. Yesus hanya satu di atasnya, itu Bapa di surga. Kita, di atas kita, Yesus tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepada aku diberi kepercayaan, kepada aku diberi hidup yang kekal itu. Tidak ada kecuali dari aku diberikan Bapa otoritas hidup yang kekal. Percaya dan ikut aku. Betul. Betul ya, Dafar? Kok Karina kok sama kayak aku ya? Udah sama tadi udah awal. Oke, enggak apa-apa. Tapi yang penting Tuhannya dua, sama-sama dua, kan begitu? Betul? Nggak masalah. Ya.
Nah, tepuk tangan. Nah, neraka udah. Memang- Kalian neraka sudah dua-duanya neraka. Udah, diam dulu. Memangnya rumus siapa kalau Tuhannya dua salah? Rumus Inilah siapa hidup itu? yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, satu bukan dua ya. Berarti kalian neraka udah. Neraka. Hanya Yesus yang berkata Neraka kalian demikian. neraka. Hanya Yesus yang berkata demikian. Satu-satunya Allahnya. Tuhannya Yesus hanya Dia. Itu tentang Allah. Nah, kenapa Hanya Allah kita Tuhankan satu-satunya, Yesus? Perkataan Ya, Yesus dia Yesus nggak karena dia boleh ciptaan. kutiru. Papi, dengar. Perkataan Yesus nggak boleh kutiru. Satu-satunya hanya Yesus yang boleh. Nggak boleh. Karena saya manusia dosa. Siapa yang ngajarin begitu? Nggak boleh. Yesus berkata satu-satunya ya Tuhan yang benar adalah Bapakku. Menurut dia. Betul. Ya. Nah, jadi Satu kalau Yesus, langkah dari Yesus adalah Bapa di surga. Kita Oke. berapa langkah? Dua Baik. langkah. Berarti- Langkai dulu mayatku, baru kau ke Bapa di surga. baik, berarti Bu Karyana ini tidak mendengarkan perkataan Yesus. Saya Karyana tidak ini bisa tidak- meniru. Saya tidak bisa meniru perkataan Yesus. Jadi Jika kau melihat aku, kau sudah melihat Bapakku. Artinya apa? Aku hanya satu-satunya yang bertemu dengan Bapa. Just me, kata Yesus. Ya. jadi Hanya apa aku yang bertemu. jadi apa yang kalian Loh, dengarkan loh, dari loh, Yesus? Kamu semua manusia 8 miliar manusia di dunia. Semua manusia dosa. Tidak ada yang sama kepada Bapa. Wah, Kalau ini tidak ini melalui ini ini aku. ini enggak cocok ini. Ini penyesat ya. Maaf ya, saya potong ya teman-teman ya. Jadi Bu Karyana ini pemahamannya inilah yang dikatakan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Ladusing Pakai ngapain lagi? kehendak sendiri gitu kan, karena dia tidak mengikuti perkataan Yesus. Tapi Oke, saya punya Yesus prinsip. berkata, Saya punya sabar dulu. prinsip. Sabar dulu, itulah prinsip yang akan masukkan kamu ke dalam neraka, karena kau tidak mendengarkan apa perkataan Yesus. Oke, perkataan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang kau utus. Tapi kau tidak mendengarkan itu, neraka. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Kau tidak mengikuti lagi perkataan Yesus, masuk neraka lagi. Jadi dua kali. Belum yang lain-lain, ya kan? Aku diutus hanya kepada domba-domba. Kau tidak mengikuti Jangan lagi, samakan masuk kamu neraka dengan lagi. Tidak Bagaimana boleh. ceritanya? Jadi inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, tidak mengikuti apa perkataan nabinya, apa perkataan rasulnya, apa perkataan jalan itu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa itu jalan? Ikuti perintahnya. Ikuti apa yang dikatakannya, baru kau itu pengikutnya. Bagaimana Anda menjadi pengikutnya sementara tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus? Coba. Apa yang kalian ikuti? Giliran siapa lagi? Saya kah? Saya lagi ya? Manusia Saya mawar 8 mawar yang miliar mana? manusia tidak setara dengan Yesus. Percaya? Alah. Termasuk Salah, Nabi salah. Isa. Nabi Isa tidak setara dengan manusia. Nabi Isa tidak setara dengan manusia. Oke? Yesus tidak setara dengan manusia. 8 miliar manusia tidak setara. Tidak setara, Babi. Apanya yang Makanya tidak hanya setara? Yesus yang berkata demikian. Yang bertemu dengan Bapakku hanya aku. Tidak boleh kepada Bapa tanpa melalui aku. Kepada aku diberi hidup yang kekal. Kepada aku diberikan anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal supaya aku membangkitkannya di akhir zaman. Yesus yang membangkitkan orang mati, orang percaya di akhir zaman. Kata siapa? Ini aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu Yohanes 6 ayat 40. Tapi gantian dulu. Silakan Solata. Ini tambah makin ngawur karyanya ini. Silakan Solata. Makin ngawur. Carilah gurumu yang pintar. Apa pertanyaan? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan apa? Iya, ini dua orang Pertanyaan ini apa, Papi? Tuhannya ada dua. Bagaimana menurut Apa Anda pertanyaannya? sebagai seorang Kristen? Pak, nggak usah bahasnya harus jangan monoton gitu. Kalau udah lewat aja, pakai dalil saja, Pak. Jadi gembala juga penyesatan, nggak seperti ladusing. Jadi ladusing sama itu siapa namanya? Siapa yang di atas nama siapa?
Sobata. Solata. Sobata. Ya, solata itu bagus. Jadi kita nggak boleh diam di satu dalil terus muter-muter nggak jelas. Kayak orang kampung, ya kan? Ya, silakan Pak Solata, silakan. Anda di sini ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bagaimana menurut pemahaman Anda imannya ini orang dua di sebelah ini, di sebelah saya ini? Coba, silakan. Boleh silakan. Tapi jangan lupa mawar-mawarnya. Kalau itu saya tidak bisa inilah, saya tidak bisa mengerti. Lalu sih ada mana timnya nggak mereka ya, support. saya tidak bisa. Tapi kalau saya, maksudnya pribadi saya bisa. Lalu sih silakan. Ya, itu keinginan mereka, jadi saya tidak bisa. Tapi kalau saya bisa. Silakan dijelaskan. Ya, Silakan. jadi kalau pribadi saya, masih banyak bukti. Ya, masih banyak bukti lagi Pak. adakah suara saya? Adakah? Ada gantian dulu Mbak Karyana, silakan. Solata gini bang, sebentar. Jika Kristen itu tidak harus menuntut orang untuk harus satu ini ya, semuanya harus memahami satu. Tapi karena manusia tidak ada tidak harus menguasai semua firman Allah itu, jadi harus belajar, edukasi itu penting ya. Jadi benar dia Solata silakan pilih jalurnya sendiri nggak apa-apa. Ya, betul. Jadi benar. Bagaimana orang mau ikut dari Pak Pendeta? Jadi kalau saya ya, Kalau Tuhan pencipta saya sudah cuma mati. satu, ya. Begini bang, soalnya saya kalau di teman-teman saya itu rata-rata Muslim semua. Saya tes juga mereka nggak satu sepaham dengan Al-Quran, nggak paham. Mereka sama. Jangan stop dan berhenti. Pencipta Betul. sudah mati dan bangkit, gitu dong. Baru yes. Jangan berhenti di situ. Berarti Pencipta pencipta sudah pernah mati. mati. Mute papi. Dibuka mute. Kalau ini saya yakin dia nggak sepakat, Bu Karyana nggak sepakat, bukan pencipta yang mati. Saya yakin itu nggak sepakat dia. Silakan Solata, mungkin ada tanggapannya Bang. Karena begini Ya loh. silakan Bang. Ini makin membingungkan. Semakin dekat kiamat ini semakin membingungkan Kristen ini. Silakan Bang Solata. Pencipta itu pernah mati, tapi dia hidup. Biarpun dia sudah mati, termasuk dia menjamin kami biarpun sudah mati tetap hidup. Biarpun itu jaminannya. Makanya saya percaya. Ya silakan Solata, silakan. Ya, mute dulu Pak Dapar ya. Aku habisi, Itu kan Papi. sudah disampaikan. Serahkan aja padaku, serahkan. Gimana? Ini loh, Solata. Di atas dari ayat itu, ayat 40, nomor 39. Inilah tandanya bahwa Yesus Tuhan. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa kehendak Bapa? Yaitu, titik 2. Supaya semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman orang-orang yang percaya kepadaku. Betul. Bukan Bapa hanya memberi kehendak, berkehendak. Namun pelaku utama adalah Dia, yaitu Yeshua HaMashiach. Oke, itulah tandanya bahwa Dia adalah Tuhan. Silakan. Oke, begini kalau saya ya, sesuai dengan ayat Alkitab itu kan bahwa inilah hidup yang kekal. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Betul. mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul. Jadi Yesus itu adalah utusan daripada Allah yang benar. Betul. Ayat itu begini, yang kekal itu. Solata. Ayat itu betul. Kita harus percaya satu-satunya Allah yang benar adalah Sang Pencipta. Dialah Sang Sumber. Dan mengenal Yesus Kristus itu adalah yang Dia utus. Itu. Oke, selesai. Betul, ini saya jawab ya. Kalau ayat itu mengatakan Yesus Jadi, mengajarkan agar mengenal Allah satu-satunya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, yang kedua, agar dia sebagai yang utus. benar. Yohanes 16 agar Yohanes 3 ayat 16 mengatakan untuk dapat dikenal, dia sebagai saksi, diutus agar dapat dikenal Allah yang benar. Kalau tanpa Yesus datang, tidak ada, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini tidak ada, kita mau kenal siapa? Ya seperti kaum muslim, kita kewalahan bingung mau mengenal Allah yang mana gitu.
Ya kan? Kan nggak ada. Hanya bilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, satu-satunya Allah yang benar. Ya kan? Bersolatan. Untuk Paham mengenal nggak? Allah itu, maka dia mengutus Yesus Kristus. Betul. Dapat, jangan merokok ya. Memperkenalkan Allah yang tolong tidak jangan merokok ya. Kau bahas Tuhan kau merokok. Udah aku turun aja lah aku. Jangan merokok, jangan merokok. Tahan. Itu kalau kamu menghargai yang kita bahas. Ya. Karena banyak penonton, 7.700 penonton, seorang Kristen merokok membahas Tuhan itu suatu keburukan. Ya saya kan sebagai manusia kan, saya manusia, tapi itu kan ini bukan berarti Oke. saya. Kamu jangan Oh, baik, ngeyel Taufik, manusia. tolong rokok Ini, aja, Bu Karena. tolong rokok dimatiin dulu ya. Kita kembali ke Tidak, kita ini kembali saya mau tanya ke Bu Karena topik. dulu. Ya, silakan. Silakan. Karina, silakan jawab itu Ya. si Solatan. Kok sudah ada waktu firman itu ditulis? Silakan jawab. Suaramu nggak kedengaran gimana? Apakah rokok itu sudah ada waktu firman itu ditulis? Lebih fokus saja lagi, lebih fokus saja Kenapa lagi. kau Solata? Kau membela perokok kau Solata. Kau ini banyak dosa kau. Enggak, ini bagaimana sih kalian ini ya? Agak-agak bingung saya. Enggak, ini Bu Karyana juga, di mana ada angin dia lari ke situ, di mana ada ini dia lari ke situ. Jadi tidak Iya, apa, karena tidak dia- konsisten. Dia merokok, saya maaf. Kalau merokok membahas Tuhan, saya turun. Udah, nggak usah lah, udah. Kita spill dulu itu. Terus saya mau tanya Bu Karyana, apakah Anda sepakat dengan Dafar bahwa yang pernah mati itu adalah pencipta langit dan bumi? Sepakat nggak di situ? Iya, pencipta langit dan bumi, karena dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada yang jadi. Ya, firman yang menjadi manusia, pencipta itu turun menjadi manusia, yaitu Tuhan di perjanjian lama menjadi manusia. Pingsan kalian. Terus yang di surga siapa? Bapak tetap di surga. Ikan jadi manusia. Loh, dialah cahaya yang tak terampiri. Nggak nanya Bukan dia yang cahaya. menjadi manusia. Nggak nanya cahaya. Firman. Nih, kita bahas lagi Yohanes. Nih ya, kepada Musa diperlihatkan bagaimana mencipta manusia. Kepada Yohanes diperlihatkan, kepada Yohanes ini ya, ilmu ini ya. Kepada Musa diperlihatkan Tuhan bagaimana mencipta langit dan bumi dan manusia dan isinya. Kepada Yohanes diperlihatkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 diperlihatkan kepada Yohanes apa? Nggak jelas. Saya mau tanya Bu Karyana, yang jadi manusia itu Bapak atau firmannya Bapak? Firman ya Bapak, wujud dari firman itu adalah Yesua Masiah. Berarti bukan Bapak. Bukan. Ya Bapak- sudah. Berarti Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapa, tidak pernah menjadi manusia, tetapi firman-Nya yang jadi manusia. Gimana ceritanya? Ya. Berarti Wujud- ada dua. Apa firman-Nya yang menjadi manusia? Apa Lah itu, firman-Nya? ya dia tinggal ngomong jadilah, gampang kok. Namanya Tuhan. Salah. Nah terus, Jadi ketika dikatakan, inilah anakku kuasihi, anakku engkau, hari ini kuperanakkan. Itu perkataan Bapa kepada dia. Itu firman Bapa, jadilah Yesus. Jadilah anak. Anak itu bukan sewaktu lahir dengan Maria. Perkataan itu di saat itu adalah ketika bumi belum ada, langit belum ada. Itu diperlihatkan kepada Yohanes. Yohanes itu sangat luar biasa. Hanya kepada dia diberikan kebenaran ini. Diperlihatkan kepadanya bagaimana anak itu sebelum bumi ada. Beda dengan Musa. Beda. Begitu. Coba sekarang duluan mana Musa di perjanjian lama dibanding Yohanes? Jauh beda. Ada apa ribuan pula tahun. dengan Yohanes? Kenapa dibawa-bawa ke Yohanes? Aduh. Gini Papi. Yohanes 1 kamu baca, pada mulanya adalah anak. Inilah anak yang Gua kasih, kepadanya laku berkenan, ikutilah dia, dengarkan dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Ke ayat 2 mereka bersama-sama.
Ayat 3 tidak ada sesuatu yang dijadikan kecuali dia anak. Ayat 14 firman itu menjadi manusia, dia menjadi manusia. Itu loh. Emang bom-bom tahu itu bom-bom? Sok tahu bom-bom, naiklah kau bom-bom kalau berani. Nah, gini, kau yang salah. Jadi, sabar dulu. Ini edukasi ya, izin sedikit ya. Jadi Yohanes 1:1 itu, teman-teman, itu berbicara tentang sifat Tuhan. Ya kan? Jadi ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, dia berfirman, maka dikatakan frase pertama pada mulanya adalah firman. Nah, di yang kedua, frase kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya sifat Tuhan itu, yaitu berfirman, dia harus melekat. Tidak bisa terpisah. Ntar dulu, jangan analogi itu sama dengan analoginya bom-bom. Lalu firman itu adalah Allah. Saya tanya dulu, kenapa dia tidak pakai di situ sama dengan Allah? Kenapa dia pakai adalah di situ? Nah, di sini merujuk artinya antara sabar dulu, dengarkan ya. Ini edukasi. Kenapa di frase ketiga dia memakai firman itu adalah Allah? Kenapa dia tidak pakai firman itu sama dengan Allah? Berbeda antara sama dengan ketika dia memakai kata adalah, itu berbeda. Kalau dia memakai sama dengan, itu berarti kesetaraan. Ya, kalau dia memakai kata adalah, itu merujuk kepada sifatnya. Contoh saya kasih ya. Harimau itu adalah hewan karnivora, pemakan daging. Oke, berarti harimau ini sifatnya pemakan daging. Dia tidak memakai kata frasa di situ. Dengarkan dulu. Kenapa dia tidak pakai harimau sama dengan pemakan daging? Kenapa dia tidak bilang gitu? Ini contoh supaya kalian belajar. Jadi Yohanes 1:1 itu merujuk kepada sifat Tuhan. Begitu cara belajarnya. Makanya di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Artinya hasil dari Bapa berfirman, jadilah manusia itu, yaitu Yesus. Gampang kok. Bukan keluar dari Bapa kruk-kruk gitu langsung ada kumisnya masuk dalam rahim. Tetapi dia proses. Segala sesuatu yang berproses itu adalah ciptaan, Bu Karyana. Harus belajar. Masa Tuhan berproses? Dia dari zigot, ya kan? Dari zigot ini. Masa Tuhan pernah jadi zigot? Gimana? Jadi kecil, dia jadi kayak ubur-ubur. Aku cas dulu. Begitu kalau caranya mau belajar. Masa firman langsung mau jadi masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria langsung berkumis? Gak mungkin lah. Langsung punya bulu ketek? Gak mungkin lah. Pasti dari berhudu dulu. Masa Tuhan pernah jadi apa? Ya ilah, nauzubillah min zalik lah. Gak seperti itu memahaminya ya. Gampang kok. Betul gak Pak Solata? Maaf kalau saya salah. Betul. Ya. Enggak, betul. Gampang kok. Betul Pak Solata? Ya, halo Pak Mikes. Assalamualaikum Bang Isa. Ya, Pak Mikes. Wabarakatuh, Bang. Ya. Iya, selamat malam. Iya, malam Pak Mikes. Ya, silakan open cam, Pak. Gimana tanggapan Anda tadi? Yang satu bilang pencipta mati, yang satu bilang bingung lah ini. Silakan Pak Mikes. Open cam dulu. Bentar. Udah ditimbang terlalu ringan, bilang-bilang gampang melulu. Dari dulu gampang, buktinya nggak gampang. Silakan lanjut yang lain. Aku lobet. Ya Pak Mikes. Halo, Bet. Mikes. Masih pakai celana dia mungkin. Iya. Woi. Bagaimana pemahaman kalau pencipta mati itu? Siapa lagi urus bumi? Selesai nggak ada lagi. Kiamat udah innalillahi. Mati dan bangkit ya, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Gak urus bangkitnya.
Nggak urus Kita nggak bangkitnya, urus bangkitnya. cuma urus matinya. Iya dong. Loh, Aduh. coba Pak Saya mau Mekas nanya. sebagai seorang Kristen, menurut Bu Karyana, Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mati, Pak. Bagaimana Anda sebagai seorang Kristen? Silakan. Oke, saya mau nanya. Tadi Papi Gembala mengatakan bahwa Yesus itu adalah sifat Allah. Betul? Sifat dari Ya. Allah. Nggak ngomong gitu. Jadi pertanyaan saya sih, ya, pertanyaan saya, sifat itu diciptakan atau tidak? Saya nggak ngomong gitu. Kapan saya ngomong? Tadi kan kamu mengatakan Yesus adalah sifat Allah. Bukan. Nggak Pertanyaan saya, pernah. sifat Salah dengar. sifat itu sifat itu dicipta atau tidak? Sifat itu melekat pada diri Tuhan. Jadi sifat itu, sabar Bang, sabar. Anda kan bertanya. Iya. Tugas Anda mendengarkan. Oke, kalau kecuali Anda mau menjelaskan, silakan menjelaskan. Saya mendengar. Nanti saya bantah narasi Anda. Silakan. Oke. Tadi Anda memberikan satu analogi, contohnya tentang sang harimau. Dia kan pemakan daging, jadi dia hidup di hutan rimba. Jadi sifatnya itu pemakan daging. Nah, sifatnya pemakan daging dia itu melekat dengan harimau. Jadi analogi Anda memang betul. Yesus itu sifatnya Allah, dan sifat Allah dan Yesus itu tidak terpisahkan. Ketika Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, tadi firman itu ayat 14 sudah menjadi manusia. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Bapa yang mati, tetapi firman-Nya yang menjadi manusia yang mati, daging yang mati. Tetapi menurut roh ia dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan firman itu? Bapa yang membangkitkan dia. Karena apa? Kamu memberikan satu analogi sifat itu tidak terpisahkan. Nah, kamu mengatakan sifat itu kekal, melekat. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus sebagai satu pribadi, sebagai manusia, keilahiannya sebagai anak Allah itu tidak terpisah dengan Bapa. Nah, jadi Yohanes menulis bahwa firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang saya bertanya dengan Papi Gembala. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia siapa? Bukan siapa-siapa. Jawab dulu, dia siapa? Sebelum menjadi Nggak manusia, ada. dia siapa? Nggak ada siapa-siapa. Oke, coba buktikan kepada saya, dia manusia biasa. Dia makan, dia disunat, dia lapar, tidur. Baik. Ada enggak manusia biasa bisa duduk di sebelah kanan Allah? Ada Daud, Coba buktikan di mana Daud duduk di sebelah kanan Allah. ada. Mana ayatnya? Oh sabar. Izin Ya, Bang betul, Loding ya. dibukakan cluenya. Daud duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Izin. Oke. Aduh. Inilah kalau jarang itu berbicara tentang hikmat. Kalau kita berbicara duduk di sebelah kanan itu berbicara tentang hikmat, saudaraku ya. Soalnya satu device ini. Ini. Coba. Oke, kita di Mazmur Buka ya. 110 nomor 1. Betul. Nih, Coba. Mazmur 110 nomor 1, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpaan kakimu. Jeder Tuhan. Tuanku itu siapa? Saya bertanya, saya minta di mana manusia biasa yang duduk di sebelah kanan Allah. Itu tadi Itu bukan pernyataan Daud duduk di sebelah Bapa. siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak itu? Nekes, begini aja. Itu merujuk kepada Yesus. Yesus pala kau bau menyan itu Mazmur Daud. Nggak, Itu begini berbicara aja. tentang Tunjukkan hikmat. manusia biasa. Begini Aduh, ya. belajar lagi Max, Tunjukkan belajar lagi. manusia biasa. Begini. Belajar lagi Bang, belajar lagi. Kalau soal duduk di Mana? di sebelah kanan Allah Bapa, nanti kita juga kan duduk nanti di sana. kalau kita- Semua itu Iya. berbicara tentang hikmat. Bukan Bapak di sini, Yesus di sini. Lu ngapain dia berdua-duaan di situ? Aneh-aneh aja. Nikes,
Coba Mikes. Kalau di Matius Ya. 22:44 ini perkataan siapa? Coba baca. Kau perintah saya, kau ini kurang ajar. Hei, turun. Enak saja. Datang cuma modal dekat. Enggak, begini tadi dia Ah. manusia biasa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini belum waktunya, tapi kita nanti juga itu akan duduk di Ya, sebelah sudah masuk di betul. surga. Itu Makanya- berbicara makanya tentang kemuliaan, gitu. Artinya orang-orang yang didekatkan oleh Tuhan duduk di sebelah kanan, bukan dia duduk di sininya kanannya. Gimana sih kalian ini? Ini juga kan di dalam Matius pasal 20 ayat 23 itu kan Yesus bilang soal duduk di sebelah kiri dan kananku itu Aku tidak punya hak. Aku tidak punya hak. Tapi yang tahu itu hanya Bapa yang menentukan. Apa? Betul. Jadi nanti kita juga di sana itu duduk di sebelah kiri kanan. Cuma belum waktunya sekarang. Jadi kalau ada apa manusia yang ini nanti kita sampai di sana kok duduk di sebelah kanan kiri Bapa itu. Betul. Itu loh. Kata Yesus ya, Matius 20:23 tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, aku tidak punya hak melainkan Bapa yang telah menyediakan. Bukan lu pada duduk di sebelah di sini kanan-kanan gini, buset deh. Semua di kanan, nggak ada di kiri. Mana sih? Belajar lagi Mekes ya, belajar lagi ya. Itu berbicara tentang hikmat. Kalau tentang duduk di sebelah kanan. Ya. Betul ya Bang Loding ya, berbicara tentang kemuliaan. Iya. Makanya di Yohanes Kemuliaan. 1:14 ya, kemuliaan yang telah diberikan kepadaku. Makanya dia berkata, Kemuliaan, itu kemuliaan, kekuasaan. kepercayaan. Udah bisa ku bantah? Udah nggak usah kau salam melulu. Dari tadi salah aja dulu. Gini loh. Nanti keok langsung. Ya, baca Ibrani itu sama di bawahnya Bang Loding. Setelah diklik yang bintang itu Ibrani 1 ayat 13 dikatakan ini penjelasan yang benar. Kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, Solata, kau bilang kita duduk di sebelah kanan Bapa. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kepada malaikat dikatakan, masa kau duduk di sebelah kanan Bapa, terbakarlah kau Solata. Memang Mana bisa kita terbakar kalau sudah mulia di dalam surga. Jadi kita tidak Jadi Bu Karyana beda gimana? muliamu dengan mulia Bapa. Kau Enggak, jadi kalau Bu merasa Karyana layak kau kapan kau mulia karena kau nggak mengerti firman. jadi surganya Ibu Karyana Nggak nanti akan mulia kau Solata, nggak akan mulia. Tidak Karena tinggal kau nanti, Bu sudah Karyana. merendahkan anak Bapa. Kau merendahkan Yesus. Bu Karyana enggak nyambung. Jadi kalau kau masuk di surga nanti Bu Karyana So beda kamu duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi Hanya kau- Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa, paham? Jadi kita nanti Tadi di mana? Daud. Ya. Ya, berarti Daud itu Bu Karyana di mana nubuatan nanti? merujuk kepada perkataan Yesus. Nah, terbalik. Nah, Bu Karyana, Bu lihatlah Karyana. bintang itu. Terbalik. Lihatlah bintangnya. Coba Bu Karyana. Bu Karyana saya mau tanya dulu. Jadi kalau Bu Karyana nanti masuk surga tidak ketemu Yesus sama Bapa. Enak aja kau tidak paham apa di sini. Tambah melalui aku nih. Nih, klik ya, klik nih. Nih. Kristo open cam. Jadi Kristo. hanya kepada malaikat. Sonata nggak ada manusia biasa terbakar. Tidak, Ngerti ini firman loh. nggak? Kau Kalau Sonata kau nggak masuk- mengerti firman, nggak Nah, akan di mana bertemu Bu dengan Karyana? Yesus dan Bu Bapa. Karyana di mana kau nanti? Di mana kau nanti kalau kau masuk surga tidak Kau ketemu nggak Yesus? pernah bertemu dengan Bapa karena kau merendahkan Yesus, paham? Tidak, maksud saya kau lah. Oke, kau memuliakan Yesus. Di mana kau nanti Siapakah tidak di ketemu antara, Yesus? kepada siapakah di antara malaikat? Malaikat lo, kau. Saya Berapa tanya, kali woi. Kalau kau masuk surga tidak ketemu Yesus apa ketemu? Mana mungkin ya aku bertemu lah karena aku meninggikan anaknya. Lo berarti sama kan? Itu kan Sama saya bertemu karena kau merendahkan anaknya. Di dunia, dengar Bu Karyana. Ini kan saya merujuk ke surga bukan merujuk ke dunia. Pahami. Udahlah Solata, nggak ada ilmu nggak usah, kau nggak layak ke surga. Nih, kepada siapakah di antara malaikat itu? Inilah merujuk kepada Daud berkata demikian.
Ya, Daud sendiri tidak mengerti apa yang dikatakannya ini. Itu kalau di dunia itu Salah. Ini keliru. Jadi Nah, Bu silakan, Karyana, silakan. sabar dulu. Saya ajarkan kau baca Bible ya. Ibrani ini mengambil tadi dari yang tadi itu dia ngambil dari situ, dia nyolong gitu loh, dia cocokkan kan kepada malaikat itu. Beda. Dan Babe. jadi dia ambil dari Mazmur itu, baru dulu kan duluan Mazmur. Memangnya Nabi Duluan Mazmur Daud. asal-asalan. Sabar ya. Jadi duluan Mazmur Daud tadi, baru Ibrani itu mengutip perkataan Daud. Begitu. mengutip Gimana dia, sih dia baca? mengutip ayat itu dia. Mengutip ayat itu. Jadi Ibrani itu mengutip. Bagaimana Bu Karyana? Gimana sih? Enggak sembarangan Karyana Nabi. berpikir. Nah, Ini ya. Bu Karyana berpikir ke dunia tadi. Memanglah kita ketemu Allah di dunia, tapi kalau di surga Salah. Itu Emangnya berbicara Karyana- tentang kemuliaan, Bu Karyana. Berbicara tentang kemuliaan, duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri itu. Asadu. Dengarkan dulu, makanya nggak pintar-pintar kau, makanya dimarahi kau tadi Pak Bom. Karena nggak pintar-pintar. Bom masih jauh. Masih naik lagi nanti baru diam lagi kau Berkilo-kilo. kalau dimarah-marahi. Bu Karyana Berkilo-kilo jauhnya. Karena dia Tritunggal. Makanya saya bilang begini teman-teman, jangan salah ya teman-teman Kristen ataupun yang di bawah. Tentang duduk di sebelah kanan, segala kuasa itu berbicara tentang kemuliaan. Bukan kita duduk sebelah-sebelahan, bukan. Emang ada kursi di situ. Bukan, artinya kita lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa itu. Makanya dikatakan di Malaikat Mazmur Daud aja nggak tadi. bisa duduk di sebelah kanan Bapa. Malaikat nggak bisa. Kepada Kata siapakah siapa? di antara malaikat? Iya. Solata sok pede kamu. Udah kau merendahkan anak Bapa? Siapa? Ya kau Siapa yang bilang Yesus merendahkan? bukan Tuhan. Kau bilang Yesus bukan Tuhan, berarti kau bukan Kristen, pengikut Kristus. Sabar dulu, saya tanya dulu Pak Solata. Kalau wakil presiden Pak Solata, ya, halo Bang Solata, Iya, siap. halo. Ya, Sabar dulu, diam dulu ya. Saya mau tanya dulu. Atau kita langsung ke kapal aja. Kalau seorang bas, saya panggil kapten itu menghina atau apa? Meninggikan. Bas menghina. basinis ya. Menghina. Nah, kalau seorang basinis, saya panggil selamat siang kapten. Ternyata perlu dia bukan kapten. dianalogikan. Nggak ada Itu Tuhan menghina dianalogikan atau gitu. meninggikan? Menghina. Sekarang saya tanya Bu Karyana, kalau seorang wakil presiden, kita panggil presiden itu menghina atau meninggikan? Nggak ada analogi ke Tuhan, nggak ada analogi. Nggak sepadan. Macet. Nah, kalau ada utusan Tuhan, kita panggil Tuhan itu menghina atau mengangkat derajatnya? Karena utusan itu diberi keselamatan kepada manusia. Beda. Nggak ditanya itu. Kalau Inilah yang saya presiden- bilang. Kalau wakil presiden otoritas apa yang diberikan? Ada diberikan Indonesia ini. Baru dia Sama wakilnya. adalah wakil. Nggak nyambung. Iya. Oke lah, Iya, kalau iya, begitu. Ya, Solata, belajar ya. Kalau kamu Kristen sejati belajar, punya prinsip. Oke? Terima kasih, Mr. Kayak Tony, dia punya Papi. prinsip aja, dia terputar-putar juga tadi. Iya, Ngikut terputar-putar orang mana dia ke situ juga. Nggak punya Thank prinsip. you. Ya. Oke. Baik. Astaga, Bu Karyana. Betul aja lah. Kemana-mana. Aduh, Bu Karyana. Kemana-mana dia Bu. Apa sih? Siapa? Bu Karyana itu. Nggak. Pantas ngamu-ngamu si Pak Bom sama dia. Begini, kita berbicara di surga, dia berbicara di dunia, kita berbicara dunia, Iya. dia berbicara di surga. Nyambung. Aduh. Astaga, itulah Silakan, bentar. lucu. Iya, sebenarnya Pak Dapar tadi itu ini tapi sudah mulai dia masuk pelan-pelan, tapi Bu Karyana naik ya selesai. Kacau. Jadi dia juga Yesus udah ciptaan. Kembali lagi jadi pencipta. Ikut pula lagi Karyana. Lalu
Waktu saya ini kan bawakan di anu tadi arahkan ke Wahyu itu sudah mulai dia di situ. Kacau lagi ujung-ujungnya. Nah, Karyana ini imannya aneh-aneh loh, aneh-aneh dia. Kadang kalau habis ngobrol sama orang mana, itu lagi nanti dia kan. Masa dia bilang pencipta lagi langit bumi mati, aneh-aneh. Mana ada Yesus menciptakan. Kalau sesuatu itu diciptakan oleh Yesus karena Yesus itu betul, tapi kalau Yesus menciptakan tidak. Nah, jadi itu yang mereka kurang pahami di situ. Sama dengan kita kan, baju ini atau pakaian ini diciptakan karena apa? Karena untuk kita. Jadi bukan kita yang menciptakan, tapi diciptakan untuk kita. Demikian begitu juga segala sesuatu itu diciptakan untuk Yesus. Bukan Yesus yang menciptakan. Itu maksudnya ayat itu. Tapi mereka ndak paham. Gitu loh. Apa, Bos? Ya, Betul teman-teman nggak, dibantu tap layarnya dulu teman-teman, kasih kencang. Kita pecahkan sampai 2M teman-teman ya. Kencangkan dulu, semangat. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Kita diskusi dengan santai. Ya, pasien selanjutnya. Tadi, makasih Abang Kidrop. Tadi Bang Solata takut sekali waktu bom-bom naik ya. Ya, itu kan bukan ini juga apa? Saya tidak pernah Kasihan. Ya, padahal sebenarnya kalau mau matahkan konsepnya bom-bom itu gampang teman-teman, gampang. Cuma nggak enak, ya kan? Takutnya dia jadi kurus kalau kita serang nanti kan? Nah, itu dia. handset sama topi sama baju itu ciptakan untuk siapa, Papi? Kenapa? Ya, untuk Ya untuk papi, kita kan? lah, untuk saya lah. Ya, untuk kita. Jadi segala sesuatu itu diciptakan untuk Yesus, bukan Yesus yang menciptakan. Seperti Iya, itu. betul. Seperti Ya, itu, jadi- itu konsepnya itu ayat itu. Betul. Jadi di Yohanes 1:3 itu bukan merujuk kepada firman, bukan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu kembali kepada Bapa. Nah, dengan ya. cara berfirman. Gitu. Makanya saya tadi bilang menciptakan itu tetap Bapa. Cuma dengan cara bagaimana dia menciptakan atau mengimplementasikan ciptaannya itu dengan cara berfirman. Berfirman. Nah, firman dia untuk mewujudkan segala ciptaannya itu adalah berfirman karena dia maha kuasa, maka berfirman saja kun fayakun. Jadilah Jadi. apa yang dia mau ciptakan, Makasih Bang Gendro. maka jadi. Nah, Ya, jadi kalau dia gampang. tidak berfirman, tidak ada yang jadi. Seperti itu, gampang kok. Gampang kok. Makanya selalu lompat di Yohanes 1:13. Orang-orang bukan diperanakan dari darah atau dari daging, ya kan? Nah, di situ bukan pula dari keinginan seorang laki-laki kan gitu, melainkan dari Tuhan. Jadi kita ini semua dari Allah, sama dengan Yesus. Yohanes 1:13. Kemudian kalau kita Ah. tarik kepada akar, jadi segala sesuatu itu diciptakan dengan firman. Demikian pun Berfirman. Yesus juga itu di firman. Dari firman dia. Firman itu dari mana? Dari Allah. Cukup Benar dia sekali. mengatakan jadilah Betul, Bang jadi kan gitu ya. Jadilah jadi Jadi. betul lah kata itu. Mah ngapain firman lagi keluar lagi firman pula, apa mau keluar dari mana? Padahal firman itu kan beda melekat. dengan kita. Nah, beda dengan kita ini ya. Memang Allah itu menciptakan kita dulu, manusia itu Adam kan. Nah, itu memang dari tanah. Nah, tetapi selebih daripada itu ya lewat firman-Nya semua. Sama dengan Yesus. Yesus itu firman. Makanya katakan firman itu telah menjadi manusia. Dari firman Allah itulah tercipta itu Yesus atau terbentuk. Assalamualaikum Bang Loding. Ini jangan terlalu dipercaya Waalaikumsalam. Bang Loding. Waalaikumsalam. Papi Gembala ini sholatnya jangan terlalu dipercaya. Kau sholatnya tak tandai kakak. Lain kamu di rumah, lain bicaramu juga di sini. Dan bawa Islam Nah, sholatnya. berkelahi Kau lah. itu munafik Kenapa orangnya. dia bang? Nah, bahaya nih.
Jadi kok begitu? Kita sama-sama orang Sulawesi Selatan. Kau jual-jual Islam di rummu, jelek-jelekan Islam di sini kok baik ceritamu. Apa jelekan? Siapa yang jelekan? Munafik kok kau, munafik kok. Saya ini orang lamanya Bang Loading di sini. Saya ku pantau kok terus kalau live kok. Sabar, sabar. Nggak boleh gitu. Papa Gembala, minta maaf nah, saya ini lama ikuti Bang Loading. Ya. Iya, tapi. Kau Selata kalau bicara kok di rummu supaya banyak pengikutmu. Jangan mau kau dibilang kalau Kristen mau kau saja. Jangan mau kau bawa Islam. Pernahkah saya itu bawa Islam di sana itu Andi? Tidak, munafik kok kau orangnya, saudara. Iya. Jangan kau ketawa. Enggak begini. Maksudnya begini toh. Ini roomnya Bang Loading, semua orang Islam di sini yang mendukung Bang Loading. Ada pengangka Bang Papi Gembala karena ini Solata saya pantau terus kalau live ki. Lain bicaranya di roomnya, lain juga bicaranya di sini. Teraya kak ya Solata. Jangan kok begitu munafik kok. Saya pantau kok terus kalau live kok. Lanjut ke Maroko dulu. Lanjut. Apa yang pernah saya Iya, enggak apa-apa Bang. Kalau memang apa orang Oten memang gitu Bang. Mungkin Saya mudah-mudahan Bang Solat Bang Loading mungkin siap. pernah naik dari roomnya Bang Loading yang saya mau tanggung wifi-nya tapi Bang Loading menolak. Saya tetangganya Bang Suma di Sudiang. Saya pantau kok terus kalau live kok. Siap. Bukan saya menolak tapi sudah ada yang kemarin sudah difasilitaskan, tidak enak juga. Makasih Bang. Tapi memang betul Bang Solata dulu pernah ada orang bagikan juga. Pernah ada orang bagikan juga Bang, ini Bang Solata buka komal. Ini lihat muka aku. Di komal itu begini. Saya orang Maros asli Sulawesi, Bugis Kak. Tapi Solata saya pesanku kalau bicara kok masalah agama baik-baik kok Kak, ikuti Bang Loading. Tapi pernahkah di komal saya itu apa itu mengucat itu di luar terus saya? mau Kiko mau siapa saya pantau terus. Saya pengikutnya Bang Loading dari zaman pertama live. Ada tidak? Kok orangnya begini manipulasi kok orangnya. Kalau berbicara kok di roomnya Bang Loading baik-baik kok jangan kau bawa-bawa ke sini. Itu juga pesanku Solata. Jadi saya tadi tidak pernah bicara baik-baik ya? Tidak pernah kok itu bertengkar di roommu toh begini jadi bahasa mungkin supaya mengerti orang semua toh. Kita pernah di room tak bicara masalah agama. Terus kau Solata tidak bakalan terkenal kok kalau bukan Bang Loading. Tapi saya kayak yang membantah di situ atau orang lain, bukan saya kan? Orang lain membantah, tapi kita juga bawa Islam. Maksudnya begini. Kalau kita berbicara masalah Oten mau saja bahas. Itu maksudku saya. Solata jujur, tapi memang Solata jujur. Saya akui Solata jujur, saya akui. Tapi munafik orangnya. Jangan kayak begitu Solata. Karena saya pantau terus kalau live kok. Lihat terus gitu typingku. Jangan kok anu Bang Loading nah. Saya duluan kalau ada Bang Loading di sini anu. Bisa kau lihat itu level absen ku sama Bang Loading. Saya enggak begini pesanku nah satu juga Solata. Kalau berbicara orang masalah agama, ada pengangkat di Papi Gembala. Minta maaf Papi Gembala. Saya mau luruskan gini. Yang jelas kalau berbicara masalah agama orang saudara, jangan kita munafik. Kalau di Islam kok pendirianmu di Islam kok, kalau di Kristen kok di Kristen kok saja. Begitu Ji. Iya, tapi saya tidak pernah menyenggol saya mau. Tidak pernah saya menyenggol. Bukan maksudnya menyenggol. Kau di sini mau juga cari muka. Bang Loading jangan kasih panggung ini karena munafik. Serius Kak. Saya akui. Saya juga orang siap, aman siap. Saya sampai darahku. Oke abangku ya. Nanti ya, Bang Loading minta maaf di Bang Loading. Saya ini sampai darahku. Nanti kita terapi dia pelan-pelan Bang. Nanti kita terapi. Siap abang. Minta maaf Bang Loading. Leo Maros kita mampir ya. Hafal namaku. Iya. Yang paling lama di roomnya Bang Loading ini. Siap. Tapi kalau berbicara di masalah apa tuh? Ya. Tapi begini, tapi kalau nanti Bang Loading ke Makassar ada di roti Maros toh? Kalau roti Maros jangan papi. Sudah saya tanya sama Pak Sudah saya tanya sama Papi Bang Loading, saya mau tanggungi wifi-nya tiap bulan.
tapi dia enggak mau. Oh, masya Allah. Ya mau kok. Ya, Papi, mau tak cicilan hambur ini mobilnya depanku, mau. papi. Cicilan mobilnya mau. Tak hambur ini depanku kalau masalah uang kita hambur. Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah, siap. Ya, siap. Tapi, Ya. tapi memang ini Bang Loding orangnya dasar dia dibilang apa nih? Baik deh, the best key. Setiap saya Iya, cocok. apologet 2 jalan memang. Saya samping rumahnya Bang Suma di Makassar di Sudiang. Ya. Oh, siap Bang. Siap. Siap. Bang Loding minta maaf deh, Bang Loding minta Saya di maaf. Bulu Roking nanti kalau biar kita ketemu Oke. nanti Ye, toraya ya iya solah, sangatlah. di Bulu Roking saya di Bulu Roking Oh di Bulurok yang blok berapa? Besok saya ke situ mampir. di kehutanan situ. Di kota samping masuk toh? Ya Bulu Roking, oke. Iya. Salah. Itu saja boleh salah pesanku. Jangan Oke, Bang Andi, terima kasih Abang Ye, saya saran di saya ini Bang Loding toh sama Sola. Jangan Siap. jangan pernah lain bicara di roomnya Bang Loding, jangan bicara lain di roommu. Kan Itu pendengar Sola. yang kan penonton yang mendengar Randi. Oke, Sola. Iya. Apapun yang Sola disampaikan terima, orang. iya. Siap. Assalamualaikum Bang Loding. Oke. Oke, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau buka ruang itu, kan, orang Mungkin Bang Islam Solata saya yang lagi buka komal. Kemarin banyak juga ada yang kirim sama saya, Bang. Ini Bang Solata begini mungkin ya gimana ya? Bang Solata ini dalam proses apa? Pengobatan teman-temannya. Kita maklum ya. Ini ada 2 dokter ini, saya sama Papi Gembala ini doakan saja. Dia kan masih di laut saja. terus ini. Nanti kalau dia sudah Nanti karena kalau ketika dia dia di darat langsung kita kita tangkap aja ikan. kan peci sama sarung. begini ya. Selama saya bukan itu tidak pernah saya menyenggol ke ini. Artinya di luar dari yang saya tidak pernah. Ranah saya tidak pernah saya. Apalagi mau bantah-bantahan, apalagi angkat dalil tidak pernah saya itu. Di luar dari agama saya ya. Tidak pernah. Ya enggak apa-apa karena kan pemahaman netizen ini Banyak kan yang taping, berbeda-beda. Papi. Ya. Iya, dulu banyak yang tapping sama saya, Bang Loding itu Bang Solata cari muka, tapi saya bilang, Bang Solata kan punya muka, mungkin cari Tuhan dia, bukan cari muka. Karena Saya pikir dia fotografer. Saya pikir dia fotografer kan. Kerjanya cari muka. Juga kan, itu kan dari narasi kita ditangkap apa yang didengar orang. Apakah pernah saya Iya. gitu? Gimana kan? Tidak pernah saya. Saya Bang Saya Solata apa? juga terkadang dia terjepit. Dia mau bernarasi Enggak bahwa salah. Yesus bukan Tuhan. Tapi Tuhan. Tapi kalau tadi bom naik langsung Bang Solata. Yesus Tuhan. Memang berat Bang Loding. Melupakan cinta Berat, pertama memang itu berat. susah. Melupakan. Nah, itu saya Melupakan kan- cinta pertama. Kan sudah Susah. berjanji dengan diri saya bahwa saya itu Karena sesuai Papi kalau kita pertahankan cinta pertama itu nanti jatuhnya seperti Bang Andi tadi bilang kan, munafik Ya, kan, di munafik. sana lain, di sini lain. Takutnya begitu. Wah. Kan karena berat melepaskan, tapi kalau Bang Solata sudah lepaskan cinta pertama, sebenarnya Bang Solata ini dia mau melakukan apa? Yang diperintahkan cinta pertama, cuma dia tidak tahu mau begini mulai ya. dari mana. Memulainya dari mana? Malah kalau di sana itu ya, di sana itu dikawani ditemani oleh muslim-muslim, tidak ada Kristen-Kristen yang temani saya di Komal. Betul. Jadi mereka itu ya adem-adem aja sama saya semua, enggak ada itu begini. Iya. Kalau Bang Solata, kalau saya usulkan Bang Solata kalau buka komal seperti Bang Kiko, ketika ada yang menghujat Islam langsung dia turunkan saja begitu. Siapa tahu dengan perbuatan Bang Solata seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Begitu. Kita tidak tahu kan, intinya Bang Solata harus menjaga. Memang betul selama ini saya tidak pernah mendapatkan Bang Solata itu pernah menyenggol Islam, menghujat Islam. Tetapi ketika Bang Solata membuka komal dan ketika ada Kristen yang naik dan mau menghujat Islam, di situ Bang Solata tidak mengambil keputusan, maka nanti orang-orang Islam lain itu akan marah karena Islam ini bagaikan satu tubuh. Ketika tangan sakit, seluruh merasa sakit. Begitu. Dan walaupun sebagaimanapun Bang Andi tadi, tetap saya sama Papi Gembala di pihak dia. Begitu. Karena dia juga memandang Bang Solata itu mungkin ketika ada Islam yang menghujat, Bang Solata biarkan. Nah, di situ mereka yang tadi dulu suka sama Bang Solata akhirnya jadi kurang suka karena di roomnya Bang Solata. Jangankan Bang Solata, saya sama Papi Gembala ketika di atas sini saja, ketika ada Oten yang menghujat dan kami biarkan, oh itu mereka pasti marah. Kenapa penghujat diberikan ruang? Kalau ngeyel sudah pasti.
Karena mereka akan membela iman mereka dengan cara ngeyel. Papi Begitu. Gembala juga kan Tapi masih- selama ini Bang Solata, saya tidak dapat pernah menghujat Islam. Cuma mungkin ada Kristen yang satu keimanan dengan Bang Solata ketika Bang Solata buka. Karena waktu Bang Solata buka Komal itu, banyak sekali yang bagikan sama saya itu. Begitu. Ada beberapa Muslim dan beberapa ekor oten ada apa di situ kan. Cuma saya lagi di jalan jadi saya. Aduh. Jadi ini pengalaman Bang Solata. Itu Tapi sebenarnya begini, tadi Bang. itu. Begini, Pastor. Itu koreksi, Kalau saya kan? lihat, Itu koreksi kalau saya memang. lihat Bang Solata ini memang harus mengambil sikap, Bang. Abang ini sebenarnya sudah di persimpangan sih. Karena mau ke sini juga begitu di teman-teman Kristen tadi contoh tadi Bu Karyana kan, udah syahadat aja syahadat. Memang harus pilihan, Bang. Memang pilihan Iya. itu sakit Ah, gitu loh. disuruh memang itu. pilihan, Memang disuruh pilihan memilih, itu. Bang. Betul. Nah, abang buka Komal, ya kan? Setelah naik di Komal sini, nanti buka Komal nanti pasti orang Kristen bilang, ah, munafik kau sholat asal langbangmu kok, kan begitu. Jadi memang harus pilihan, Iya. saudaraku. Dan ingat bang, kebenaran itu sifatnya mutlak bang, mutlak dia. Tidak ada kebenaran dua bang, Betul sekali. tidak ada. Bang Pasti Padi ada yang salah satu. masih sering juga Ini. dengan saya masih sering Iya juga. betul. Tapi abang maaf, abang ini walaupun apa saya memang anda ini lagi di persimpangan sebenarnya. Mau ke sana juga nanti dibilang Iya. teman saya, kau nongkrong di command loading, ya udah kau Islam aja. Nanti yang tadi Andi juga datang, nah contoh ya kayak yang tadi ya, bilang oh kau munafik ya. Jadi jadinya dari sebelah munafik udah tinggal ambil tali aja. Gitu bang. Kalau Iya, saya tapi sih Pak sebenarnya Gembala, betul. Ya. Tadi bukan cuma Bang Andi yang mengatakan begitu, Pak Bom juga tadi naik sempat Pak Bom ada juga bom tadi. sedikit. Nah, gitu bang. Itu sebagai bahan perenungan sebenarnya. Betul ya Bang Loding ya. Harus menentukan bang. Ingat. Iya, Tidak seberapa lagi seumur kita Sebenarnya ini, itu Bang. semua gerakan Allah itu. Bahan Ya. koreksi semua Iya, itu. jadi bahan koreksi Betul. buat Bang Solata, cepat-cepat mengambil keputusan karena ada peribahasa mengatakan begini Bang Solata. Memilih adalah hal yang paling sulit namun harus dilakukan. Asyhadu. Itu aja solusinya bang. Itu aja pegang ke Iya, pegang solusi perkataan cuma saya. itu. Kebenaran itu sifatnya mutlak. Tidak ada kebenaran dua. Itu makanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu Islam. Semua bukan agama bang. Begitu aja sih saya. Dan saya bilang Beliau teman-teman ya, tutup maaf, kamera ini beliau lagi nangis nih. lagi nangis. Sebenarnya saya bilang begini bang, teman-teman Kristen. Anda sebagai seorang Kristen sekarang, Anda hidupnya gambling. Kalau Yesus bukan Tuhan selesai kalian. Kalau Yesus Tuhan aman. Tapi kalau saya mau di Islam abangku, mau dia Yesus Tuhan atau bukan Tuhan tetap kita aman. Karena kita akan berbantah-bantahan dengan Yesus. Gitu. Itu kata-kata papi itu Viro bikin tema kan? Kalau Iya, Yesus dia bikin adalah tema. Tuhan berarti Muslim kalau Yesus adalah Tuhan berarti Muslim selamat, tapi kalau Yesus bukan Tuhan berarti Selesai. bagaimana Kristen? Bagaimana? Iya, karena Coba. kita bisa bantahan kan papi? Wong di Bible ada tertulis akulah utusan Tuhan. Satu aja dalilnya Yohanes 17:3 kan? Apa? 17:3 kita sudah menang 1 17:3 poin aja. kan? Sudah menang 1 poin. Lalu saya bilang begini Bang Loding. Jadi satu-satunya nanti ada dua yang akan berkompetisi di akhir zaman nanti Bang Loding. Antara Islam dengan Kristen. Kita sama-sama menunggu Mesias. Oke? Di dalam Islam kita menunggu Nabi Isa alaihissalam dan kita yakini Nabi Isa. beliau adalah seorang Nabi dan Mesias. Ya. Nah, di dalam Kristen, di dalam Bible dia juga Mesias. Jadi sama-sama Mesias. Kami sudah menang 1-0. Sudah menang kami Bang. Karena sama-sama menunggu Mesias. Sama-sama kita menunggu. Coba. Di dalam Bible tidak ada dia mengatakan dia turun sebagai Tuhan. Tidak ada. Betul Bang Lodi? Dia Mesias, hanya turun betul. sebagai anak manusia. Anak manusia siapa? Yaitu Mesias. Menang lagi kami 1-0. Jadi saya Iya. pertimbangkan merenungkan Bang Solata. Betul, karena hati-hati kita saudaraku ya, Sampu ya. Aduh, ketika kita salah memilih jalan, apa kata Bang Loding? Apa tadi? Semua pasti mati Bang Loding. Coba itu dulu, saya suka Iya. itu. Semua pasti mati, coba. Ini contohnya, ya ini contohnya Bang Solata Bangnya. Ini nasihat buat saya, Papi Gembala, diri saya sendiri, netizen dan Bang Solata juga. Takutnya seperti Papi mengatakan tadi sangat betul. Yesus datang kedua kali kita menunggu Mesias kan? Tiba-tiba Bang Solata dia datang, Bang Solata bilang Tuhan, Tuhan. Oh ditapuk Yesus. Saya bukan Tuhan. Nah takutnya begitu kan? Takutnya begitu. Karena begitu.
Ibaratnya Bang Solata ini kan lagi di laut ini kan, bawa kapal Papia. Sejauh-jauhnya kapal itu berlaut, tetapi akan pulang ke daratan juga. Setinggi-tingginya burung itu terbang, pasti pulang juga ke daratan. Bang Solata mau kemanapun, tetapi kita akan kembali kepada Tuhan. Begitu. Wong, nyatanya semua akan mati Bang Solata. Bang Solata mungkin sekarang ke kapal, mati. Pilot pesawat, mati. Supir mobil, mati. Semua mati. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua pasti mati. Begitu. Semua pasti mati. Banyak orang berpikir bagaimana hidup enak, tetapi hanya sedikit orang berpikir bagaimana mati enak. Mati enak itu mati yang mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama dengan Yohanes 17:3. Begitu. Wong semua pasti mati Bang Solata. Hari ini kita bertemu, besok lusa kita tidak bertemu lagi. Karena kita bertemu karena Allah, karena Tuhan. Kita berpisah juga karena Tuhan. Semua mati. Saya mati, Papi Gembala mati, Bang Solata mati. Raja mati, rakyat biasa mati, pegawai mati, semua mati. Yang live mati, yang tip-tip layar mati juga. Yang kirim-kirim gift mundur sedikit. Kasih. itu yang menarik. Poinnya, nah itu poinnya di situ. Itu poinnya di situ. Poinnya di situ teman-teman ya. Nah itu kan masuk langsung kan. Masuk ini agak mundur dikit. Ini agak mundur dikit. Satu jingkat. Orang baik diperpanjang umurnya kan? Iya, karena orang baik itu pasti masih banyak orang yang membutuhkan. Betul nggak Bang Rudi? Iya. Semakin baik orang, semakin banyak orang bersedekah, itu makin banyak orang yang membutuhkan, itu makin dipanjangkan umurnya. Karena rezeki Iya, kita ini Papi. kan dari orang, betul nggak Bang Rudi? Iya betul Papi. Karena begini, gampang kalau tuh, yang ya. kirim-kirim gift duluan, masa kita duduk di bukit-bukit nggak ada yang terbang kiri terbang aja. kanan kan sulit. Masa titip doang? Susah juga. ini benar ini. Benar ini Bang Luki. Agak mundur dikit Bang Luki. Agak mundur, gampang lah itu. Ya teman-teman, Iya, itu iya. intermezzo ya teman-temannya, kita Intermezzo. sambil bercanda di sini teman-temannya. Tapi ada Tapi yang hikmat. pasti ada hikmatnya di situ Papi, betul sekali. Betul, kita ambil poinnya. Jadi istilahnya ya di dalam Islam kan memang kita diajarkan untuk berbagi Bang Solata, itu pentingnya. Ya, jadi di dalam Islam itu bukan seberapa besar yang kau kirim gift, tapi seberapa sering ya Bang. Seberapa sering. Betul. Seberapa ikhlas gitu loh. Ini. Nah, gitu jangan habis ngirim pluk besok 2 tahun baru muncul lagi, udah gitu diomongin lagi kan. Itu nggak boleh, nggak boleh. Masya Allah ya. Ya kita intermezzo sedikit teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan aja Bang Solata ya. Betul nggak Bang Loding? Beliau ini lagi di persimpangan sebenarnya ya. Iya. Harus ambil Beliau sikap. ini Bang. kalau dalam Al-Quran itu Papi, itu Quran surah Ad-Duha ayat 7. Kami dapati kamu dalam kebingungan. Tapi dia tidak sadar kalau beliau bingung. Karena kenapa? Karena seperti kata Bang Andi tadi itu sepakat. Karena di sini tetap dia bagaimanapun dia tidak akan menyenggol Islam, tetapi sasarannya kepada Oten. Tapi ketika beliau buka komal dan ada saudara Kristen naik, otomatis mau tak mau dia berpihak kepada saudara Kristen. Karena sekali dia kasih turun saudara Kristen, berarti Bang Solata langsung ditipu lagi. Jadi beda Bang Solata. Ketika Islam mengatakan Bang Solata munafik, itu hal yang wajar. Tapi Ya. kalau Kristen saudara seiman mengatakan Bang Solata itu munafik, itu kurang ajar. Itu yang ditakuti. Serius. Kalau saya, ketika orang Kristen mengatakan oh loading itu munafik, itu tidak masalah. Tapi kalau Islam yang mengatakan sendiri, itu saya langsung koreksi diri. Munafiknya saya di mana itu. Begitu. Jadi ini menjadi intermezzo buat Bang Solata. Koreksi, jadi lebih baik lagi. Mungkin Bang Solata buka komal, ada Kristen dan Islam mau berdiskusi, Bang Solata belajar netral dulu. Belajar netral dulu. Begitu. Nggak pernah saya bantu-bantu mereka itu, nggak pernah saya. Tapi bukan masalah bantunya. Bang Solata mau bantu Islam atau bantu Kristen, bukan di situ poinnya, tetapi belajar netral ketika ada menghujat turunkan. Begitu. Karena kita ini rencana dari Islam dan Kristen, kita mau mematikan bagaimana itu agar diskusi kita ini berjalan tanpa hujatan. Salah satu untuk mematikan penghujat itu jangan berikan mereka ruang dan jangan nonton komal mereka. Itu saja. Lihat Edis itu kan. Saya yakin 1 tahun depan dia akan jual rumah itu. Selesai. Gitu. Lihat RK itu kan.
Lihat RK itu kan sampai minta-minta sama saya itu, Bang, kita dua diskusi. Saya bilang boleh kita dua diskusi, tapi temannya KTP Kulajang. Saya bilang bangke. Begitu. Joseph pun WA saya, Joseph pun DM saya, Bang, kapan kita PK-PK? Saya bilang sekarang boleh, temanya apa? Boti. Saya bilang, langsung tahu. Jadi begitulah, begitu sama Nela. Jadi lebih banyak merenung abangku, lebih banyak merenung. Mumpung kita masih diberi kesehatan gitu Bang Lodi ya. Iya betul. Kita diberi kesehatan Bang. Karena itu tadi ketika kita salah memilih jalan, iya masih diberi kesempatan Bang, masih diberi kesempatan oleh Allah. Makanya Tuhan mengatakan kan pergunakanlah waktu yang ada. Nah itu cakep, dipakai membuat merenung gitu kan. Karena ingat kata Yesus apa? Masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tetapi kalian belum dapat menanggungnya. Ini yang harus direnungkan, apa sih yang sebenarnya? Tapi kalau saya sih gampang, berarti itu tentang syariat, tentang hukum, betul ya Bang Lodi ya? Karena para nabi itu diturunkan hukum, bukan untuk apa-apa, tetapi para nabi itu diturunkan untuk mengajarkan kepada manusia tentang hukum-hukum. Bagaimana bagaimana memahami Tuhan yang benar, bagaimana tentang hubungan antara sosial bermasyarakat itu pasti. Makanya saya merenung di ayat itu, oh berarti ini hukum ini. Karena syariat di dalam Kristen nggak ada Bang, nggak ada. Adanya di Islam. Makanya Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Itu kan gampang. Apa tugasnya penolong itu? Yaitu memberikan hukum-hukum itu tadi. Karena masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Gampang kok itu. Ya, Syed. Tapi Papi, saya bingung itu Papi. Tapi ada waktu di kayu salib itu dia bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Lupa dia itu. Lupa. Dia lupa itu masih banyak yang ingin kusampaikan. Coba Bang Solata. Ini jujur Papi. Coba karena sambil menunggu kita sama Bang Solata diskusi yang agak ilmiah. Pertanyaan saya simpel begini sama Bang Solata ya. Apa yang membuat Bang Solata masih bertahan di kekristenan dan apa yang membuat Bang Solata belum menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini dari hati ke hati nih Ya, saya saya tanya. kan mau ini kan makanya saya kan tidak pernah membuka menyenggol isi Al-Quran ya. Bukan Karena masalah ini saya menyenggol mau lagi. Siap. Silakan. Ya, maksudnya kan ini saya baca kok berbeda-beda yang ini kan pemahaman orang Kristen. Nah, saya ini sebagai orang Kristen. Dari mana sih mereka itu ambil? Ya kan? Nah, makanya saya itu belajar dulu di Kristen. Gitu. Jadi saya akan meluruskan di situ. Itu intinya. Kalau dulu-dulu kan memang waktu tahun berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kayak itu saya aja yang pertama itu yang mengatakan itu Yesus itu berbeda dengan berbeda pribadinya dengan Bapa itu. Sekarang itu sudah mulai ada teman-teman saya begitu. Waktu baru-baru itu 99%. Sekarang tinggal 90 kayaknya. Sudah 10% yang Bukan pertanyaan berbeda. saya itu pertanyaan saya sama Bang Solata itu gimana? Apa yang membuat Bang Solata masih bertahan di kekristenan dan apa yang membuat Bang Solata belum menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begini, di dalam kekristenan ini kan itu adalah suatu kebenaran juga. Ya. Kebenaran. Saya tidak mengatakan bahwa di dalam kekristenan ada kesalahan. Dalam ajaran Yesus ada kesalahan, tidak ada. Saya tidak bilang itu. Yang pertanyaan saya itu apa yang membuat Bang Solata belum menerima Rasulullah dan apa yang membuat Bang Solata masih bertahan di dalam kekristenan. Sementara Bang Solata sudah tahu bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Contoh saya kasih ini kan dalil. saya Silakan narasi dulu, saya kasih berdalam dalil. kan lebih dalam. Ya, saya kan masih mendalami dulu kan. Masih mendalami. Karena kalau saya setengah-setengah, ya itu kan tidak ini tuh. Maksudnya harus saya mendalami dulu. Betul-betul. Kekristenan ini bagaimana yang sebenarnya yang tertulis itu. Itu yang saya kupas itu.
Sabar ya. Nah, contohnya ini Bang Solata ya, saya pakai dua dalil ini biar maju kena, mundur pun kena. Ya. Nah, Di ini Bang tengah-tengah Solata. terjepit. Kalau saya itu lebih suka pengajaran-pengajaran Yesus dan Nabi Muhammad dan Musa itu sama. Begitu. Karena mereka satu sumber yang sama sebenarnya sih. Cuma kita ini yang tidak mau belajar. Contoh ya, sabar saya balikan kamera. Begini Bang Solata. Memutar. Ini kan Bang Solata lihat, ini kan dalam Yohanes 14:6 kan, kata Yesus kepada mereka kan. Nah, di sini akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, konteks ini Yesus berbicara kepada umat-umatnya, kepada domba-dombanya. Nah, setelah Yesus kan Nabi Muhammad, di sini di Yasin ayat 4 dikatakan juga nih. Yasin 3-4 di sini dikatakan begini. Nih. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul. Nih, dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Tuh. Jadi sama pengajaran mereka sama. Sama-sama mengajak kepada satu Tuhan. Makanya itu Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Itu sama. Begitu. Makanya narasi saya itu selalu mengatakan begini Bang Solata. Kalau saya sama Bang Solata dan Papi Gembala, kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka satu-satunya jalan kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah, ketika kita hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita hidup di zaman Jababiro, zaman akhir, abad ke-21, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kemarin ada yang berkata begini, sabar, kemarin ada yang berkata begini, bahwa Yesus ini kan diutus hanya untuk Bani Israel. Kalau kita hidup di zaman Yesus tetapi kita bukan Bani Israel, bagaimana? Nah, jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah tidak akan mengutuk, Allah tidak akan mengajak orang yang sebelum diutus rasul kepadanya. Itu. Jadi kita walaupun kita bukan Bani Israel, kita hidup di zamannya Yesus, itu kita masih posisi aman dari Tuhan. Karena Tuhan mengirim juru selamat bagi Bani Israel. Terus juru selamat, kita bukan orang Israel. Berarti belum ada ajab kepada kita. Dan itu di dalam Al-Quran. Begitu. Nah, sementara Bang Solata sendiri sudah tahu. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikan oleh Elohim, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi orang Israel. Pertanyaannya Bang Solata ini orang Israel atau bukan? Silakan abangku. Kita ngobrol-ngobrol santai. Maksudnya saya orang Israel begitu? Iya. Bukanlah. Nah, kalau bukan bagaimana? Makanya saya kasih analogi begini Bang Solata. Ketika ada orang datang mengatakan, Bang Solata ini kopinya loading. Bang Solata ini kopinya loading. Nah, tiba-tiba Bang Solata minum kopi saya. Minum, terus Bang Solata menceritakan nikmatnya kopi saya. Bahwa Bang Solata mengatakan kopi ini hangatnya pas, manisnya pas, pahitnya pun pas. Itu Bang Solata salah apa benar itu? Salah. Salah? Di mana letak kesalahan Bang Solata? Ya karena bukan kopi saya minum toh. Nah, tepat sekali. Jadi ketika Bang Solata menceritakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup, itu tidak salah. Ketika Bang Solata menceritakan nikmatnya kopi ini, tidak salah. Kopi ini memang nikmat. Tetapi kesalahan Bang Solata itu, kopi ini untuk saya. Kenapa Bang Solata minum? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat diutus bagi umat Israel. Jadi Bang Solata menceritakan dia adalah jalan kebenaran, dia adalah ini, itu memang benar. Kami tidak bisa pungkiri itu. Tetapi dia juru selamat bagi Bani Israel. Begitu.
Dia mengajarkan Tuhan bagi Bani Israel. Makanya dia mengatakan domba-dombaku. Tuh. Tapi di dalam Yohanes 3:16 kok dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya kami dituntun untuk percaya kepada Yesus. Tidak akan sempurna iman kami apabila tidak percaya sosok yang pernah diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya kepada dia. Itu sudah masuk di dalam 6 rukun iman kami itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada kitab Allah, ada 4 kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, di dalam Al-Quran kami diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Iman itu kan meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Bukan berarti kita harus cari tahu di mana kitabnya ini, tidak. Karena sudah tidak ada, karena mereka tidak ada lagi. Jadi orang yang hidup di zaman Yesus, orang yang diutus, orang-orang Bani Israel yang diutus Yesus, mereka akan dihakimi dengan Injil. Orang-orang yang hidup di zaman Daud, mereka akan dihakimi dengan Taurat Daud, Zabur. Orang-orang yang hidup di zaman Musa, mereka akan dihakimi dengan Taurat. Nah, sekarang kita dihakimi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Begitu. Jadi ini istafet saja. Musa, makanya itu Musa ketika diutus di Ulangan 6 nomor 4. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mati, kembali kepada Tuhan. Diutus lagi juru selamat yang baru, Yesus. Ternyata perkataan yang sama. Markus 12:29, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Setelah dia terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir lah, Nabi ba'da. Begitu. Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Tapi Musa, Yesus itu diutus bagi kaumnya saja, orang-orang tertentu. Tapi Nabi Muhammad ini seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Makanya Nabi Muhammad, kalau Isa mengatakan itu, ya Bani Israel, kan? Kalau di dalam Bible, wahai umat, wahai kaumku, wahai orang Israel. Tapi kalau Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses. Sebagaimana di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di Islam, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sama. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena musibah yang paling terbesar pada diri kita, Bang Solata, bukan kita kehilangan kapal, kehilangan anak, istri, pangkat, harta, jabatan, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Dosa zina masih bisa dipakai untuk tobat nasuha. Dosa mencuri masih bisa ditobat nasuha. Dosa mabuk masih bisa tobat nasuha. Tetapi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu menduakan Tuhan. Makanya ditekankan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa, dan jangan kalian mati dalam keadaan muslim. Muslim itu berserah diri kepada satu Tuhan yang benar. Kalau ada yang berserah diri kepada satu Tuhan namun yang salah, itu musyrik, bukan muslim. Salah itu musyrik. Karena Bang Solata, nih saya kasih tunjuk ya. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'amal solehan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat, kami akan bertobat dan beriman kepadamu.
Tapi Allah katakan tidak bisa lagi, orang sudah mati, mana ada hidup kembali. Kalau hidup kembali lagi, banyak sekali Tuhan kita nanti. Gitu Bang Solata. Jadi kami itu tidak, makanya Islam itu di dalam Al-Quran itu tidak pernah menolak penyaliban. Penyaliban itu ada. Begitu. Penyaliban itu Al-Quran tidak pernah menolak. Islam tidak pernah menolak penyaliban. Penyaliban itu ada. Namun, oknum yang disalib itu bukanlah seorang juru selamat. Begitu. Jadi salib itu kan bahasa Al-Quran. Karena salib itu adalah hukum-hukum orang terdahulu. Begitu. Makanya itu di dalam Al-Quran ada salib itu. Wa ma qataluhu wa ma solabu. Dia tidak disalibkan, dia tidak dibunuh. Kan? Jadi Islam tidak menolak penyaliban. Penyaliban itu ada. Namun oknum yang disalib itu bukanlah Isa atau Yesus Kristus. Karena kita pakai logika begini Bang Solata. Yusuf ketika dikejar-kejar oleh saudara-saudaranya mau dibunuh, Tuhan selamatkan dia. Musa ketika dikejar-kejar Firaun, Tuhan selamatkan dia. Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar di kota Taif, Allah selamatkan dia. Masa Yesus mau disalibkan, Tuhan tidak selamatkan dia? Bagaimana bisa itu? Seharusnya Bang Solata kalau kita berpikir secara logika, justru dengan kedatangannya Nabi Isa tanpa ayah itu membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Satu ketika orang tanya kepada kita, Loding, Tuhanmu maha kuasa? Tidak maha kuasa. Bisakah Tuhanmu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu? Bisa, Nabiullah Adam alaihissalam. Loding, bisakah Tuhanmu menciptakan manusia dari laki-laki saja? Bisa, Hawa. Loding, bisakah Tuhanmu menciptakan manusia dari ibu saja? Bisa, siapa? Yesus. Loding, bisakah Tuhanmu menciptakan manusia dari bapak, dari ibu? Bisa, Nabi Muhammad SAW. Jadi maha kuasa dia. Itu membuktikan. Bukan berarti Yesus lahir tanpa ayah terus dia Tuhan. Kalau dia lahir tanpa ayah dia adalah Tuhan, kenapa tidak Tuhan kan Nabi Adam saja? Tanpa ayah, tanpa ibu. Coba. Makanya Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Apa kemuliaan Bapa itu, Yesus? Aku datang ke dunia tanpa ayah. Ini kemuliaan yang paling terbesar, Allah hantarkan aku ke dunia ini. Begitu. Makanya ketika Lazarus itu sudah menjadi rencana Bapa yang di sorga. Ketika Lazarus mati 3 hari itu, mati dan dibangkitkan, mati 4 hari terus dibangkitkan Yesus itu. Itu kan bukan mati sebenarnya, tetapi tidur. Karena coba baca Yohanes 11 nomor 4. Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, apa kata Yesus? Penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian. Jadi Lazarus tidak mati, namun akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah akan dipermuliakan. Begitu, sehingga Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku, agar aku bisa mempermuliakan engkau di kehadirat mereka. Maka di detik-detik Lazarus itulah Yesus menunjukkan kemuliaan Bapa. Tuh, maka ketika Yesus sudah membangkitkan Lazarus, maka dia mengadakan tangan ke langit dan dia mengatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini Bapa. Aku mohon. Buatlah mereka itu percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu selalu berikhtiar loh. Makanya Nikodemus mengatakan apa coba? Guru, kami tahu. Kata Nikodemus nih. Guru, kami tahu engkau diutus oleh Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Bapa tidak menyertai. Begitu. Kalau di dalam Islam jika Tuhan tidak menghendaki. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam punya mujizat itu. Ketika dia dilempar dalam api dia tidak terbakar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam api itu. Apa kata Allah? Ya nar kurni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Makanya di dalam kisah para Rasul 2 nomor 22 itu dikatakan, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaran dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Untuk apa mereka dibekali dengan mujizat? Agar mereka membuktikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingi mereka bahwa saya ini adalah utusan Tuhan. Sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW. Coba.
Ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya, emang kamu ini utusan Tuhan? Iya, saya utusan Tuhan. Kalau betul-betul kamu utusan Tuhan, coba kamu bela bulan. Dengan izin Allah. Maka bulan terbelah. Ternyata ketika bulan terbelah, orang-orang yang menyuruh dia membela bulan mengatakan apa? Oh, ini penyihir ini. Tetapi raja di India mendapatkan hidayah. Begitu. Makanya itu Bang, Anda ini hanya perkara hidayah saja. Namun Anda harus membuka hati. Ya. Hidayah ini setiap hari sudah datang kepada engkau. Karena hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempersibukkan abang ini dalam perkara-perkara agama, yaitu di lintas diskusi agama. Tanda cintanya Tuhan kepada seorang hamba, maka dia akan mempersibukkan hamba-hambanya dalam perkara agama. Gitu. Asyhadu. Jangan terlalu panjang-panjang kata netizen, sholatnya sudah ngantuk. Ya, kita doakan saja teman-temannya, semoga Bang Solata ini mendapatkan hidayah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Silakan Bang. Ya. Sudah. Masuk semua tadi. Oh, sudah. Ya sudah. Ada yang Asyhadu. salah itu. Oh, kira sudah, saya pikir. Ya, teman-teman kita doakan dia, teman. Seburuk-buruknya Bang Solata bagaimanapun, tetapi dia tidak pernah mengatakan aku yang akan membunuh Rasulullah. Contoh Umar bin Khattab itu kan. Dia mau membunuh Rasulullah, tetapi Allah masih berikan dia hidayah. Akhirnya dulu pembenci Rasulullah menjadi pembela yang paling terdepan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan dulu terlalu mengapa beliau, karena kita tidak tahu 1 jam kemudian mungkin Allah berikan hidayah, tiba-tiba dia Islam. Kan? Tugas kita hanya menyampaikan agama kepada telinga orang, tugas Allah yang menyampaikan agama kepada hati orang. Ya, semoga Bang Solata ini orang-orang yang masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai orang-orang yang telah mengunci hati dan pendengaran, kan? Akhirnya mereka cuma mendengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, silakan Papi, Bang Solata, silakan Bang Solata. Saya ngerokok dulu. Cukup sih kalau saya sih udah, sebenarnya ya tinggal menjemput aja sebenarnya Bang Solat. Apa yang dikatakan Bang Loding itu sangat dalam itu. Makanya saya sering bertanya ya, di dalam kekristenan begini Bang Solata ya. Bagaimana sih manusia nanti dihakimi ini? Di zamannya Taurat, di zamannya sebelum Nabi Nuh, di zamannya sebelum ada hukum. Nah, itu nggak bisa menjawab itu. Kristen nggak bisa menjawab itu. Hanya di Islam. Makanya ketika kita bilang bagaimana orang-orang di zaman Nuh nanti penghakimannya itu sebelum adanya hukum-hukum Tuhan, itu bagaimana? Ya, Nggak mereka bisa dijelaskan. sesuai dengan zamannya mereka kan. Dengan apa zamannya? Ya sesuai dengan kitabnya mereka pada saat itu, bagaimana dia apa di situ kan. Mereka Sebelum kan Nuh? diajarkan juga di situ. Sebelum Nuh? Sebelum ya kita tidak tahu Sebelum itu waktu ajaran- itu ya apa kepercayaan mereka itu. Iya, makanya nggak bisa. Cuman Islam yang bisa menjawab itu, Bang. Betul kata Bang Loding tadi. Karena setiap manusia itu dia dihakimi berdasarkan periode. Contoh periodenya Pak Soekarno, ya kita dihukum berdasarkan hukum yang berlaku pada zaman Pak Soekarno itu kan Orde Lama, lalu masuk Orde Baru. Manusia kita diadili berdasarkan hukum pada zamannya kan. Iya. Yang Makanya berlaku. gini, Pak. Makanya gini Bang Solata, suka tidak suka, mau tidak mau Anda akan dihakimi berdasarkan Al-Qur'an. Anda akan dihakimi karena Anda hidup di zaman Al-Qur'anul Karim. Begitu, Pak. Betul. Ya bisa, Anda tidak bisa lagi dihakimi berdasarkan Taurat karena sudah habis. Sudah berangkat rute itu kan. Sudah selesai hukum Orde Lama, sekarang sudah zaman Prabowo. Kita sudah dihakimi berdasarkan hukum yang ada pada zaman sekarang ini gitu. Gitu sih. Kalau di dalam pemahaman Islam, dan ini cuma Islam yang bisa menjawab ini, Pak. Kalau di Kristen nggak ada. Makanya dikatakan bahwa Al-Quran ini, Islam adalah agama yang menyempurnakan dalam hal segala hukum. Gitu. Karena standar manusia dihakimi itu berdasarkan hukum. Kalau di dalam Kristen kan ajarannya dia juga begini kan, bahwa Yesus itu menyertai itu umatnya itu sampai pada akhir zaman. Jadi artinya kan dia tanpa batas, unlimited. Berdasarkan dia. apa? Gitu loh. Berdasarkan apa mau dihakimi? Berdasarkan Ya, apa? kepercayaan Saya ya. sekarang hidup di zaman sekarang ini. Apakah saya mau dihakimi berdasarkan hukum apa?
Saya sekarang hidup sekarang nih. Maksudnya yang Saya mau dihakimi berdasarkan maksudnya apa? percaya kan? Maksudnya begini Pak Gembala. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu mengikuti ajarannya itu ya itu, tetapi hakimi dia dihakimi karena Yesus itu kan menjanjikan bahwa aku akan menyertai umatku kan sampai pada akhir zaman. Nah, begitu. Jadi Ya tanpa semua batas juga dia. begitu. Semua juga begitu. Makanya Yesus berkata di Yohanes 5:45, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, melainkan kepada Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Nah, di situ Yesus tidak menyertai, hati-hati. Yesus masih hidup di situ. Dia berkata, coba, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi kepada Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Artinya, setiap periode Nabi dihakimi berdasarkan hukum yang berlaku. Gitu Bang. Kalau saya mau dihakimi berdasarkan hukum Taurat nanti, nggak mau saya. Orang saya nggak hidup di zamannya itu kok. Begitupun juga nanti orang-orang yang hidup di hukum Taurat tidak bisa dihukum berdasarkan hukum Islam. Nggak bisa karena belum turun kan, hukum itu belum turun. Contoh, bagaimana saya mau dihakimi tidak pakai helm? Makasih Bang. Bukan saya, kirain saya. Bagaimana saya mau dihakimi berdasarkan hukum tidak boleh pakai helm? Kalau hukumnya aja belum turun, nggak bisa seperti itu. Contoh, itu cuma Islam yang bisa menjelaskan itu ya. Ya, Franz? Ya, halo Bang, selamat malam Bang. Ya, Kristennya harus ya, please. Silakan Bang Frank, open cam, kita ngobrol-ngobrol santai Bang Frank. Kita tukar-tukar pendapat. Ada Papi Gembala, ada Bang Loding, ada Bang Solata. Silakan. Jadi saya mau bercerita ini Bang. Panas api. Iya, open cam dulu Bang. Harus open cam di sini. Mohon maaf Bang ya. Oh ya, oke. Oke, siap. Lanjut Papi. Ya, Yang jadi original nih, kita Bang. kita ngobrol jadi malam begitu. nih. Silakan. Ngobrol Bang. malam. Ya. Wah, ganteng juga Bang Kun. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, Franz ini maaf Franz. Franz ini seorang Katolik atau Protestan atau apa? Konghucu, Hindu, Buddha, Muslim? Muslim Bang. Oh, Muslim. Ya, silakan. Saya mau bercerita sampaikan. nih Bang. Saya kan ada pacar ini Katolik, ya kan? Dan alhamdulillah kemarin dia masuk Islam. Terus dia sesudah masuk Islam dia nangis tuh, katanya dia dapat ceramah dari ustaz itu, terus dia bawa kitab gitu kan dari timnya Bang Suma. Dia nangis, dia bilang begini, betul kata kita, seperti selama ini saya dikerjain atau karena saya tidak pernah baca Bible katanya. Dia tidak mengerti gitu. Nggak, istilahnya abang ini masih pacaran apa sudah istri? Masih pacaran. Jadi masih dia pacaran. ditanya, ya, jadi dia ditanya, apakah kamu dipaksa sama pacarmu atau kemauan sendiri? Jadi dia jawab, ya ini kemauan saya Pak, karena saya sering nonton apologet Islam, yang termasuk Pak Loadin ini, Bang Suma. Akhirnya saya belajar terus, saya tidak paham. Akhirnya saya buka-buka kitabnya gitu, cari tahu terus sampai dia mengerti. Dia masuk Islam Bang. Kalau abang nggak percaya, ada tuh videonya sama sertifikat muslimnya. Ya, poinnya Anda yang mau sampaikan apa Pak? Ada. Jadi untuk teman-teman Kristen atau Katolik, ada baiknya kalau mau Syahadat ikut semua? debat. Jangan. Oke, saya pikir syahadat semua. Silakan. Kalau mau ikut debat, ya kan? Karena ada tuh judulnya, Oteng bingung dengan Bible.
kan pasti yang diceritakan itu isi Biblenya. Biasanya saya lihat itu diceritakan istilahnya isi Biblenya, dia muter-muter, yang dijelaskan ini, yang dijawab ini. Kalau bisa, kalau berdebat ya pakai data juga lah, sesuai dengan yang ada di Bible sendiri gitu. Makanya banyak teman-teman Nasrani biasa bingung dengan apa yang dijelaskan, apa yang dia jawab gitu. Itu aja Terus sih, Bang. kenapa abang masih di Kristen? Iya, Bang. Terus kenapa abang masih di Kristen? Saya Muslim, Bang. Istri Oh, Muslim. Astaga. saya kan bilang dari tadi Muslim. Iya, jadi apa poin yang Anda mau sampaikan? Pesan-pesan terakhir sebelum sholat tadi jemput ini oleh Yang Maha Kuasa. Silakan, Bang. Berarti pulang ke Rahmatullah dong. Alhamdulillah, Bang. Kalau cepat pulang saya bersyukur, Bang, karena tujuan kita kan hidup untuk mati, Bang. Yang pastinya kita sudah Islam, mengerjakan perintah-perintah agama, mengikuti sunnah Nabi, alhamdulillah. Kematian itu baik. tidak Oke, jadi Bang. masalah. Oke, Bang ya. Dia Terima menarik, kasih ya. Oke. Semangat terus ya. Siap. Oke, abangku. Terima kasih, Bang Oding. Ya. Siap, sama-sama. Masya Allah. Sudah panas sekali HP ku, host. Bukan sudah panas, kau punya apa, hati juga sudah panas. Sabar, tunggu dulu, malaikat lagi antar hidayah ini. Tunggu dulu. Lagi tunggu malaikat datang antar hidayah, kau sudah mau turun. Kipas-kipas dulu. Gimana hidayah mau datang? Iya, Nanti yang kalau ada rusak lagi saya ganti teman HP Kristen, baru. anak teman Kristen yang di bawah silakan. Iya, mana teman-teman Kristen ini? Sudah jam berapa? Sudah jam 2 di sini, berarti jam 3, jam 4 di loading. Iya, setengah 4. Jam 3:55, sedikit Lima lagi menit. kita sudah apa? 5 menit lagi, 5 menit jam 4. Iya, 5 menit lagi jam 4. Oh, ini kalau ini Kristen Syariat, Papi. Oh, Bang Kristen. Kripto. Baik, kemarin Bang Kripto ngirimin saya loh, paus. Tahu sih? Saya Anaknya. kapan Bang Kristo? On cam dulu, Bang. Kangen saya sama Pak Kristo loh. Saya. Kangen. Pak Loh, Pak merajuk Kripto dia tuh. ganteng loh, merajuk. Oh, lagi top Ganteng up loh. dia. Ya. Itu ada Kristen namanya Asga itu, yang kumisan itu, kumisnya tipis itu dinaikkan aja Bang Lodi. Kristen menyamar dia. Ini Bang Kristo. Bang Kristo.